Hai, perkenalkan nama saya Amanda Aurelia Putri Waluyo dengan NIM 19624108. Halo, perkenalkan aku Gabriela Mulia Sustia dengan NIM 196241032. Yuk simak video kita. 3000 kaki di atas tanah, ginjal kerjanya ngapain sih? Pernah heran gak sih kenapa saat terbang jauh ada orang yang sering buang air kecil, tapi ada juga orang yang justru merasa sangat haus, dehidrasi, dan jarang ke toilet. Ternyata ginjal kita menghadapi kondisi yang sangat ekstrim di kabin pesawat. Nah, sekarang mari kita lihat mekanismenya dari tubuh sampai ke molekul terkecil. Yuk simak penjelasannya. Pada individu, gejala yang muncul bisa berupa mulut kering, rasa haus yang meningkat, pusing, atau frekuensi buang air kecil yang tidak biasa. Udara kabin yang kering mempercepat penguapan air melalui paru-paru dan kulit. Kehilangan cairan ini membuat plasma menjadi lebih pekat, osmolitas naik, dan tubuh menuntut kompensasi. Di sisi lain, hipoksia ringan pada kabin pesawat yang setara dengan berada di ketinggian sekitar 2000 meter dapat mempengaruhi pelepasan hormon antidiuretik. Hasil akhirnya, sebagian orang menahan air dengan mengurangi frekuensi buang air kecil, sementara yang lain justru sering buang air kecil dengan urin yang encer. Pada level organ, ginjal berperan untuk menjaga homeostatis cairan dan juga elektrolit tubuh. Glomerulus berfungsi menyaring plasma dengan laju filtrasi sekitar 125 ml per menit. Tubulus proximal kemudian menyerap kembali sekitar 2/3 air dan natrium. Sedangkan ansa Henle membentuk gradien osmotik di medula. Bagian akhir yang paling penting adalah ductus collectivus yang menjadi titik kendali, di mana permeabilitas air dikontrol oleh hormon antidiuretik. Nah, dalam kondisi dehidrasi, kadar antidiuretik hormon biasanya akan meningkat, sehingga air akan lebih banyak diserap kembali dan urin menjadi pekat. Tapi, pada hipoksia ringan dan peningkatan peregangan pada atrium dapat melepaskan atrial natriuretic peptide yang justru akan meningkatkan ekskresi dari natrium dan air. Maka pada penerbangan ada orang yang jarang kencing karena efek KDH, dan di kondisi yang lain ada orang yang lebih sering kencing akibat dominasi dari ANP. Pada level jaringan, medula ginjal memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan hyperosmotik melalui mekanisme counter-current multiplier pada ansa Henle. Kemudian ini membuat medula menjadi seperti magnet yang menarik air. Saat hormon antidiuretik hadir, kanal aquaporin 2 di ductus collectivus terbuka dan air bergerak masuk ke medula untuk kemudian diserap ke dalam sirkulasi melalui vasa recta. Jika hormon antidiuretik rendah, kanal aquaporin 2 tidak terbuka, sehingga meskipun gradien osmotik tersedia, air tidak bisa diserap dan akhirnya keluar bersama urin. Keadaan ini dapat diperburuk oleh hiperventilasi selama penerbangan yang menurunkan kadar karbon dioksida, menyebabkan alkalisis respiratorik ringan, sehingga ginjal akan membuang bikarbonat dan natrium yang pada akhirnya menambah kehilangan cairan. Pada level seluler, mekanisme reabsorpsi air diatur oleh interaksi hormon antidiuretik dengan reseptor V2 pada sel prinsipal ductus collectivus. Nah, ketika ADH menempel pada reseptor V2, reseptor ini akan mengaktifkan protein GS yang kemudian akan menstimulasi enzim adenilat siklase. Proses ini akan meningkatkan kadar CAMP di dalam sel. Nah, yang kemudian akan mengaktifkan protein kinase A, lalu protein kinase A memfosforilasi protein tertentu, sehingga vesikel yang membawa aquaporin 2 akan bergerak menuju membran apikal dan juga bergabung dengan membran tersebut. Nah, dengan demikian terbentuk saluran air fungsional yang akan memungkinkan air berdifusi untuk ke dalam sel dan keluar ke sirkulasi melalui aquaporin 3 dan aquaporin 4 pada sisi basolateral.
Nah, jika ADH rendah atau tidak ada, maka proses ini tidak akan berjalan. Aquaporin 2 tidak muncul pada di membran, dan air akan terbuang bersama urin. Pada level molekular, jalurnya berlangsung melalui sinyal transduksi yang sangat presisi. Hormon antidiuretik mengaktifkan reseptor V2 yang merupakan reseptor GPCR. Aktivasi reseptor ini memicu protein GS untuk menstimulasi adenilat siklase, sehingga produksi CAMP meningkat. Molekul CAMP ini kemudian mengaktifkan PKA yang melakukan fosforilasi pada protein vesikel aquaporin 2. Setelah difosforilasi, vesikel tersebut bergerak dan bergabung dengan membran apical cell. Aquaporin 2 akhirnya terpasang di membran dan meningkatkan permeabilitas terhadap air. Pergerakan air yang masuk hanya mungkin terjadi karena gradien osmotik medula yang sudah dibentuk sebelumnya. Tanpa hormon antidiuretik, jalur ini berhenti. Aquaporin tidak terpasang dan ginjal kehilangan kemampuan untuk menghemat air. Secara klinis, dehidrasi yang berulang dapat memperburuk fungsi ginjal. Nah, sebuah studi longitudinal oleh Amerjian et al. Pada 2022 yang diterbitkan di jurnal Nutrients dengan judul ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan status dehidrasi mengalami peningkatan biomarker kerusakan tubulus seperti beta-2 mikroglobulin dan juga N-asetil beta-D glukosaminidase. Artinya, dehidrasi kronis dapat mempercepat kerusakan ginjal sejak dini. Maka, pada penerbangan panjang yang berulang dengan dehidrasi yang buruk, bisa menimbulkan konsekuensi nyata pada kesehatan ginjal kita. Caranya mudah, minum cukup sebelum dan selama penerbangan, batasi kopi dan alkohol, serta jangan malas ke toilet. Dengan begitu, ginjal tetap sehat selama perjalanan. Jadi, perubahan pola berkemih saat terbang tidak muncul secara kebetulan saja, melainkan karena kerja fisiologi ginjal yang luar biasa. Dari mekanisme hormon antidiuretik, aquaporin, sampai ke resiko kerusakan tubulus, semua ini bisa dijelaskan dengan ilmiah. Nah, travel medicine mengajarkan kita bahwa hidrasi adalah kunci agar tetap fit dan ginjal terlindungi sampai tujuan. Jadi, jangan lupa minum ya.